Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga pastinya memiliki harapan dan keinginan untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Hubungan suami istri, anak-anak dan ibu bapa mereka juga mendambakan suatu hubungan yang berbahagia dan harmoni. Bagaimanakah bentuknya keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada ataupun bebas daripada sebarang permasalahan. Kebahagiaan sesebuah rumah tangga itu bukanlah ditentukan oleh faktor-faktor yang datang dari luar, tetapi ditentukan dari dalam hati kita. Visi dan wawasan kita akan sebuah rumah tangga yang akan kita dirikan. Mengapakah Tuhan mengizinkan permasalahan itu untuk terjadi di dalam rumah tangga kita? Karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita akan belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran seperti itulah sikap pribadi dan respons kita akan terbentuk. Oleh sebab itu janganlah kita lari daripada masalah kita ataupun bersikap acuh tak acuh. Tetapi hadapilah segala permasalahan itu dengan pertolongan Tuhan. Dan percayalah, sudah pasti ada jalan keluar. Kalau kita tidak lari dan memberanikan diri untuk menghadapi masalah itu, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan kekuatannya yang begitu luar biasa untuk mendukung dan menopang kita. Karena pada saat kita mengalami segala permasalahan tersebut, tangan Tuhan yang berkuasa itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Marilah kita sama-sama temukan fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab tentang dasar perkawinan Kristen dan bagaimana kita akan membina serta memelihara kebahagiaannya. Pada episode yang lepas kita telah melihat kepada 5 kunci kedua. Dan pada kali ini kita akan melihat lagi 5 kunci yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini Tuhan kami sekali lagi datang untuk menyembah Tuhan. Untuk mempersembahkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kami ingin mengosongkan hati kami dan pikiran kami untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Al-Kudus Tuhan. Kiranya kuasa Roh Al-Kudus-Mu akan menuntun setiap kami sewaktu kami akan membuka firman Tuhan dan berusaha untuk menyelidiki segala kebenaran Tuhan, untuk menemukan fakta-fakta menakjubkan daripada firman Tuhan yang akan mendorong kami, menguatkan kami dan mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berkati semua sahabat-sahabat saya yang belajar bersama-sama dengan saya pada kali ini dimanapun mereka berada. Kiranya nama Tuhan akan terus dimuliakan dan kehendak Tuhan akan dinyatakan melalui pembelajaran kami pada kali ini. Doa ini kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kunci yang ke-11. Ingatlah bahwa kritikan dan rengekan selalunya akan menghancurkan kasih kita
sesama pasangan kita. Mari kita bacakan beberapa ayat penting daripada Alkitab tentang fakta ini. Dalam Kolose 3 ayat 19 Alkitab mengatakan, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Amsal 21 ayat 19 juga menyatakan, "Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah." Amsal 27 ayat 15 juga ada menyebutkan, "Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan." Dan Yesus juga berkata dalam Matius 7 ayat 3, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Ayat-ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sikap suka mengkritik, sengaja mencari kesalahan di antara satu sama lain, dan juga seringkali membuat pelbagai jenis aduan dan rengekan yang tidak berasas, merupakan antara sikap-sikap yang sangat berbahaya untuk dihidupkan di dalam sesebuah rumah tangga itu. Berhentilah daripada mengkritik, daripada merengek dan mencari-cari kesalahan. Suami atau istri kita mungkin akan memiliki banyak kekurangan, tetapi sikap merengek dan mengkritik itu tidak akan dapat memperbaikinya. Janganlah kita terlalu mengharapkan kesempurnaan agar tidak timbul rasa sakit di hati kita. Janganlah terlalu diperhatikan keburukan-keburukannya, dan berusahalah untuk menemukan kebaikan-kebaikannya. Janganlah coba untuk memperbaiki, mengendalikan, ataupun memaksa, karena dengan demikian kita akan menghancurkan kasih sayang yang telah kita bina selama ini. Hanya Tuhan sahaja yang dapat mengubah sikap-sikap dan sifat-sifat manusia. Memiliki selera humor atau jenaka, hati yang riang dan ceria, ramah, sabar, dan penuh kasih sayang akan dapat membantu menyingkirkan 2/3 daripada masalah-masalah yang akan timbul di dalam rumah tangga kita. Berusahalah untuk membuatkan suami atau istri kita berbahagia. Bukan hanya sekadar untuk merasa senang dan gembira, tetapi dia juga akan memperbaiki sifatnya dengan sendirinya jika diberikan waktu dan ruang serta sokongan yang tidak berbelah bagi. Kunci perkawinan bahagia bukanlah untuk memiliki pasangan yang sempurna, tetapi untuk menjadi pasangan yang tepat, yang sesuai dan serasi bagi pasangan kita. Ubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu dan janganlah berusaha untuk mengubah pasangan kita. Kunci yang ke-12. Janganlah terlalu banyak melakukan sesuatu hal, janganlah bersikap berlebih-lebihan, tetapi hiduplah secara sederhana. Mari kita teruskan untuk membaca ayat-ayat Alkitab mengenai fakta ini. Dalam 1 Korintius 9 ayat 25, Alkitab menyatakan, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." 1 Korintius 13 ayat 5 juga menyatakan, "Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain." Paulus meneruskan dalam 1 Korintius 10 ayat 31. "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Dalam 1 Korintius 9 ayat 27 juga ada dinyatakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Ibrani 13 ayat 4 pula mengatakan, "Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan
dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Dan Roma 6 ayat 12 dan 13 juga menyatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Terlalu bersikap berlebih-lebihan adalah tidak baik sama sekali. Terlalu bersikap berkurang-kurangan juga adalah tidak baik. Bekerja, memberikan cinta kasih, istirahat, senaman, beriadah, dan berekreasi, menyembah Tuhan, makan dan bergaul dengan rakan-rakan juga haruslah diseimbangkan di dalam perkawinan kita. Terlalu banyak bekerja dan kurang tidur, gizi dan nutrien yang tidak seimbang ataupun kurang bersenam akan membuatkan seseorang itu lebih cenderung untuk mengkritik, bertengkar, dan suka marah-marah. Terlalu banyak makan juga adalah satu tindakan yang memperkuatkan sifat-sifat kebinatangan dan menumpulkan hati serta moral kita. Perlecehan seksual juga akan menghancurkan keinginan untuk mempelajari Alkitab dan berdoa, dan akan melemahkan juga tenaga dan semangat kita. Perkawinan yang sah itu juga tidak seharusnya memberikan keizinan bagi kita untuk melakukan hubungan seks secara berlebihan. Seks yang merendahkan darjat manusia, yang dilakukan di luar tabi'i, terlalu ketagihan, ataupun terlalu sedikit juga akan menghancurkan kasih dan penghargaan ke atas satu sama lain. Bergaul, meluangkan lebih waktu dan bermesra dengan pasangan kita juga sangatlah penting. Kebahagiaan sejati tidak akan dapat ditemukan di dalam sangkar emas maupun di dalam pasungan. Usahakanlah untuk ketawa dan menikmati kebersamaan pada saat-saat santai yang menyenangkan. Bersifat terlalu serius juga sangatlah berbahaya. Terlalu berlebihan ataupun terlalu kurang dalam melakukan apapun akan melemahkan tingkat kebijaksanaan, kesehatan tubuh, moral, dan akhlak, serta kemampuan untuk saling mengasihi dan menghargai. Janganlah biarkan sikap ekstremis itu sering menguasai tindakan-tindakan kita dan akan membawa kepada kehancuran perkawinan kita. Kunci ke-13, hargailah hak-hak pribadi dan privasi ataupun keperluan untuk menyendiri di antara satu sama lain. Roma 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Suami atau istri kita memiliki hak pribadi ke atas benda-benda miliknya sendiri, berdasarkan atas prinsip kebebasan memilih yang berasal daripada Tuhan. Janganlah memeriksa dan menyelongkar dompet ataupun beg tangan suami atau istri kita. Membaca surat-surat atau message-message pribadinya, serta mengambil benda-benda milikan pribadi yang lainnya tanpa keizinan. Menghormati privasi dan keinginannya untuk tidak diganggu apabila sedang sibuk haruslah dihargai sepenuhnya. Suami atau istri kita juga mempunyai hak untuk mempunyai pendapat yang berbeza dan berhak juga untuk menentukan dan meluangkan masa kelapangannya sendiri. Suami istri yang sudah berkahwin tidak boleh merasakan bahwa dia sudah memiliki diri pasangannya 100%. Dan tidak boleh memaksa pasangannya untuk mengubah kepribadiannya. Hanya Tuhan sahaja yang dapat melakukan perubahan seperti itu. Dan kita haruslah bertanggung jawab kepadanya di dalam hal yang sedemikian. Roma 14 ayat 12 menyatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan
jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tanamkanlah sikap saling mempercayai di antara satu sama lain, dan janganlah memantau gerak-gerinya terlampau ketat dan berlebihan. Sikap terbuka dan penuh hormat sebegini sangatlah penting untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Kurangkanlah waktu untuk coba menyelidiki hati pasangan kita, tetapi perbanyakkanlah waktu untuk berusaha membuatkan hatinya berbahagia. Hal ini akan membawa kesan yang sangat baik bagi diri kita. Kunci ke-14, jadilah bersih, bersahaja, rapi, dan bertanggung jawab. Mari kita bacakan ayat-ayat seterusnya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 9 Alkitab mengatakan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah dia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Amsal 31 ayat 13, 15, dan 27 juga menyatakan, dia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan, kemalasan tidak dimakannya. Dalam Yesaya 1 ayat 16 juga Alkitab menyebutkan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. 1 Timotius 5 ayat 8 juga menyatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Dan Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya, kerana tangannya enggan bekerja. Ya, sifat malas, tidak teratur, pengotor, dan tidak bertanggung jawab adalah senjata-senjata iblis untuk menghancurkan penghargaan dan kasih sayang bagi satu sama lain. Dan boleh merosakkan rumah tangga kita. Tubuh yang rapi, berpakaian sederhana dan bersih, dan merawat serta memelihara kebersihan tubuh sangatlah penting bagi setiap lelaki maupun wanita. Makanan yang disajikan juga haruslah bergizi, menarik, dan dihidangkan tepat pada waktu makan. Rumah haruslah sentiasa bersih dan teratur. Oleh kerana hal ini akan dapat membawa damai, ketenangan, dan kepuasan bagi setiap penghuni rumah. Suami yang malas dan tidak efisien, serta tidak mampu untuk menyediakan setiap keperluan bagi rumah tangganya, adalah merupakan satu noda bagi keluarganya dan merupakan satu penghinaan bagi Tuhan. Ketidakpedulian dalam menyempurnakan hal-hal yang kelihatannya begitu mudah dan remeh seperti ini boleh sahaja menghancurkan banyak rumah tangga. Dan kunci yang ke-15, usahakanlah untuk menjaga tutur kata serta selalu menggunakan kata-kata yang sopan dan ramah. Alkitab mengatakan dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Pengkhotbah 9 ayat 9 pula menyatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Dan 1 Korintus 13 ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Usahakanlah untuk berbicara
dengan suara yang lemah lembut dan ramah mesra. Tidak membalas apabila dimarahi, seringkali merupakan cara yang terbaik untuk mendinginkan keadaan yang tegang. Keputusan-keputusan yang dibuat dalam keadaan marah, keletihan, atau putus asa pastinya tidak akan berakhir dengan baik. Oleh itu berikanlah beberapa waktu untuk bertenang dan biarkanlah kemarahan itu mereda terlebih dahulu. Dan apabila kita berbicara, usahakanlah agar ianya diucapkan dengan penuh ketenangan dan kasih. Kata-kata yang kasar sudah pasti akan merosakkan rumah tangga kita. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya ingin mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama-sama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Dan sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena firman-Mu sekali lagi telah menyatakan segala kehendak-Mu. Rencana Tuhan yang begitu indah untuk setiap rumah tangga. Kami adalah insan yang begitu lemah Tuhan, dan kami seringkali menyisihkan ataupun tidak mengambil berat tentang nasihat dan prinsip-prinsip dasar yang datang daripada firman Tuhan ini. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon agar Roh Kudus Tuhan akan terus memimpin dan menguasai kami serta memenuhi kami suami dan istri untuk mempertahankan institusi kekeluargaan, rumah tangga yang telah Engkau dirikan sewaktu mula dunia diciptakan dan diteruskan sehingga pada hari ini, supaya kami akan dapat menghidupkan suasana rumah tangga yang penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, dan terlebih untuk dipersiapkan bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolonglah agar rumah tangga kami akan bercahaya dan boleh menjadi saksi yang begitu luar biasa untuk menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang kami dekati. Tuhan, kami doakan agar Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat saya yang setia untuk belajar firman Tuhan, untuk menemukan sendiri fakta-fakta yang menakjubkan, yang boleh mendorong dan mengubah kehidupan setiap kami. Sehingga kami akan bertemu lagi pada episode yang akan datang, dan Tuhan jaga dan lindungi serta peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu. Doa ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, program-program kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.